Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra Maryam dari kelas 12 IPS 5. Saya di sini akan review kembali mengenai materi pembelajaran konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah menurut George, wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang sama atau sering disebut dengan homogen. Menurut Herbertson, wilayah adalah suatu kesatuan yang kompleks dan tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang dari hubungan mereka yang khusus yang secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu di atas permukaan bumi. Menurut Taylor, wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki kesamaan baik berdasarkan aspek kemanusiaan, alam, maupun gejala geografis, sehingga memunculkan sebuah ciri khas yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah yang lain. Adapun macam-macam wilayah yang berdasarkan tipe, aktivitas, hierarki, dan kategori. Berdasarkan tipe, wilayah formal atau uniform atau sering disebut dengan homogen. Wilayah formal adalah wilayah yang didefinisikan berdasarkan kesamaan atau keseragaman suatu objek, contohnya wilayah pegunungan, wilayah pesawahan. Yang kedua yaitu wilayah fungsional atau nodal, adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan fungsi tertentu suatu wilayah atau interaksi wilayah tersebut dengan wilayah yang lain, seperti contohnya Jabodetabek. Berdasarkan hierarki atau susunannya, wilayah berdasarkan hierarki adalah penyusunan wilayah berdasarkan susunan dari wilayah tersebut, contohnya yaitu wilayah administratif. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah kategori. Artinya, kita menetapkan sebuah wilayah berdasarkan jumlah karakteristik di dalamnya. Yang pertama ada wilayah bertopik tunggal atau single topic region. Yang kedua yaitu wilayah bertopik gabungan, combined topic region. Yang ketiga yaitu wilayah topik banyak atau multiple topic region. Yang keempat yaitu wilayah total atau total region. Yang keempat yaitu berdasarkan aktivitasnya. Penetapan suatu wilayah berdasarkan aktivitas di wilayah tersebut, yaitu seperti contohnya wilayah bencana. Sekarang masuk ke dalam materi pewilayahan. Pewilayahan adalah upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang lebih kecil. Kenapa sih wilayah harus dibagi menjadi lebih kecil? Yaitu tujuannya yang pertama untuk mengurutkan dan menyederhanakan informasi wilayah tersebut. Yang kedua yaitu meratakan pembangunan di semua wilayah. Yang ketiga yaitu memudahkan koordinasi. Selanjutnya metode pewilayahan. Yang pertama yaitu penyamarataan wilayah atau regional generalization, adalah upaya membagi permukaan bumi dengan menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau kurang relevan, dengan maksud untuk menonjolkan karakter tertentu. Yang kedua yaitu klasifikasi wilayah atau regional classification, yaitu upaya membagi permukaan bumi dengan mengelompokkan objek-objek dalam suatu wilayah berdasarkan kriteria. Selanjutnya masuk ke dalam materi tata ruang. Ruang adalah tempat makhluk hidup melakukan aktivitas, meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara. Yang kedua yaitu tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Penataan ruang adalah suatu kegiatan dalam mengatur tempat makhluk hidup. Tujuan dari tata ruang itu sendiri yaitu untuk terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua yaitu terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusianya. Adapun faktor-faktor penataan ruang. Yang pertama yaitu kondisi fisik wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Yang kedua yaitu potensi sumber daya alam, baik alam, buatan maupun manusianya. Yang ketiga yaitu keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan. Yang keempat yaitu geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Selanjutnya masuk ke dalam materi perkembangan wilayah. Faktor-faktor perkembangan wilayah yaitu faktor internal. Yang pertama faktor internal.
yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya buatan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, interaksi, interrelasi, interdependensi dengan wilayah lain, akses dan aksesibilitas. Yang ketiga yaitu faktor geografis, posisi dan letaknya. Yang keempat yaitu manajemen wilayah atau peran pemerintahannya. Yang kelima yaitu historis atau faktor sejarahnya. Selanjutnya yaitu strategi perkembangan wilayah. Yang pertama yaitu kutub pertumbuhan atau growth pole. Yang kedua yaitu regional networking atau respon kegagalan kutub pertumbuhan. Yang ketiga yaitu desentralisasi teritorial atau strategi pembangunan dari bawah atau development from below. Yang keempat yaitu agropolitan, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya lokal bagi kemajuannya. Yang kelima yaitu pengembangan kota kecil dan menengah. Kota kecil dan menengah dijadikan partner pembangunan wilayah pedesaan yang sebelumnya dilakukan oleh kota besar. Yang keenam yaitu integrasi spasial, menciptakan suatu jaringan produksi, distribusi, dan pertukaran yang mantap mulai dari desa, kota kecil, kota menengah, kota besar atau sering disebut metropolitan. Yang ketujuh yaitu rural atau rural urban linkage. Rural atau yaitu desa, urban yaitu kota. Adapun tahap perkembangan wilayah menurut Rostow yaitu dari masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, masa tinggal landas, masa pendewasaan, konsumsi masyarakat yang tinggi. Adapun pembangunan wilayah, masuk ke dalam materi pembangunan wilayah. Indikator pembangunan wilayah ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, pendapatan per kapita, politik, sosial, demografi, lingkungan. Indikator kualitatif yaitu kehidupan dan kualitas hidup masyarakatnya. Masuk ke dalam materi pusat pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan ialah kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan atau spread effect, pengaruh positifnya yaitu pertama, terbukanya kesempatan kerja, kedua, banyaknya investasi yang masuk, ketiga yaitu upaya buruh semakin tinggi, yang keempat yaitu penduduk dapat memasarkan barang-barang mentah. Mungkin sekian hasil review materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.